Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Masih tetap semangat ya anak-anak? Semangat belajar tentunya seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu diantaranya tadi syukur atas kesehatan pada diri kita. Kemudian anak-anak, Bu Guru hanya mengingatkan kita agar badan kita sehat, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dalam lingkungan pembelajaran 5 dan 6. Siap ya anak-anak? Mari kita ikuti bersama. Sebelum Bu Guru memberikan materi, Bu Guru sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu diantaranya yang pertama, siswa dapat mengetahui peranan dan fungsi otot pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis otot. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat dan gerak otot. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui media membuat gambar ilustrasi. Kita mulai anak-anak ya. Otot manusia. Pada pembelajaran yang lalu sudah kita berikan otot manusia, sudah kita pelajari bersama tentang otot manusia. Ini akan dilanjutkan dan diperdalam lagi tentang otot, bahwa otot merupakan alat gerak aktif ya. Otot dapat bergerak karena adanya sel otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi ya, seperti mengembang dan mengempis ya, menyusut dan memanjang, itu seperti itu. Kontraksi dan relaksasi otot menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat bergerak. Masih kita ingatkan ya, bahwa tulang dapat bergerak karena adanya otot. Kalau tidak ada otot, tulang kita tidak bisa bergerak. Selain itu, otot mempunyai peranan dalam memberikan bentuk luar tubuh bersama dengan rangka. Otot mempunyai 3 kemampuan spesifikasi, yaitu 1. Kemampuan untuk memendek atau berkontraksi, atau tadi Bu Guru sebut menyusut, disebut kontraksibilitas. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi atau saat otot berkontraksi, maka disebut dengan ekstensibilitas. Yang ketiga, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah kontraksi atau setelah memanjang tadi, atau ekstensi, yang disebut dengan elastisitas. Elastis, bisa mulur ya, memanjang dan memendek. Saat otot kembali ke ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Demikian anak, tentang 3 kemampuan spesifikasi dari otot. Selanjutnya, fungsi otot pada manusia. Kalian tentunya kemarin sudah belajar ya. Fungsinya adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, memegang, menggerakkan jantung, serta mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis otot dan contoh organnya.
Ini yang pertama di bawah ini otot polos. Kemudian ada otot lurik atau rangka. Dan yang ketiga otot jantung. Nah, ini ya. Jadi 3 macam itu jenis otot: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jenis-jenis otot manusia dapat Buku jelaskan di sini. Yang pertama otot polos. Otot polos sering juga disebut otot organ dalam atau otot visceral. Otot polos terdapat di organ dalam, misalnya pada saluran-saluran dalam pernapasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Bentuk sel-sel otot polos menyerupai gelondong dengan satu inti di tengah, gelondong-gelondong seperti gelondong kayu itu ya. Kemudian otot polos tidak dikendalikan. Sekali lagi, otot polos tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat, sehingga otot-otot polos bekerja di luar kesadaran. Otot polos bekerja secara lambat dan teratur, sehingga ia tidak cepat lelah. Nah, ini tentang otot polos. Selanjutnya, otot lurik. Di dalam tubuh manusia terdapat lebih dari 600 otot yang memenuhi 40% dari isi otot Anda, otot kita. Di antara ratusan otot tersebut ada otot lurik yang memainkan peran sangat vital bagi manusia, terutama dalam menyuplai oksigen ke dalam tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, dan bergerak. Berikut ciri-ciri dari otot lurik. Bentuknya silindris atau silinder, panjang, punya ribuan serabut yang berbentuk jaringan otot, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi, termasuk otot volunter, yaitu harus bekerja dengan kesadaran, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Kebalikan dari tadi ya, kebalikan dari otot polos. Berikutnya yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung atau miokardium ya, otot jantung itu disebut dengan miokardium, merupakan suatu otot penyusun dinding jantung yang terdiri dari sel-sel kardiomikosit atau sel otot miokardiocytal yang berjumlah 1 atau 2, namun ada pula yang berjumlah 3 atau 4 inti sel, tapi hal tersebut sangat jarang terjadi. Jadi pada umumnya adalah hanya 1 atau 2, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang 3 atau 4 inti sel. Otot jantung disebut juga miokardium. Mio berarti otot ya. Mio berarti otot, sedangkan kardium berarti jantung. Otot jantung bergerak di bawah kesadaran yang tidak dipengaruhi oleh perintah otak atau saraf pusat. Otot jantung merupakan gabungan otot polos dan otot lurik.
Hal tersebut karena memiliki kesamaan, seperti otot jantung memiliki daerah gelap dan terang, memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah seperti otot lurit. Sedangkan otot polos memiliki kesamaan sifat seperti bergerak secara involuntar. Sekarang fungsi dari otot jantung itu membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kerja jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Lah di sini dibantu oleh otot. Yang berikut, membersihkan hasil metabolisme tubuh, yaitu karbon dioksida. Kemudian berperan dalam membantu sel-sel di sekitarnya untuk berkontraksi. Yang keempat, berperan dalam proses pemompaan ventrikel pada jantung. Jadi, berperan dalam proses pemompaan ventrikel pada jantung. Selanjutnya, sebagai peremas darah sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah ketika relaksasi. Dan yang terakhir, menunjang kerja organ jantung. Tuh, fungsi otot jantung diantaranya ada 6. Ya, dipelajari, kalian nanti baca dengan cermat. Adapun ciri-ciri otot jantung, ada ciri-cirinya, yaitu memiliki bentuk yang memanjang, bekerja terus tanpa kenal istirahat, inti sel berada di tengah, bekerja di luar kesadaran, atau bisa disebut bekerja tanpa adanya pengaruh atau tidak adanya atau tidak dipengaruhi oleh saraf pusat atau otak. Memiliki jumlah serabut kurang lebih 1.500 filamen. Sangat banyak ya, 1.500. Serabut otot jantung berupa sarkolema yang terdiri atas miofibril yang tampak berdampingan. Ini sarkolema. Apa itu sarkolema? Kalian harus tahu. Sarkolema adalah kulit luar dari urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh. Ya, kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh, itulah yang namanya sarkolema. Terdiri atas miofibril. Apa itu miofibril? Miofibril adalah berbagai serat yang ada di dalam otot lurik. Jadi adanya miofibril itu di otot lurik. Miofibril itu terdiri dari 2 macam, yaitu miofilamen homogen yang terdapat pada otot polos. Kemudian yang kedua, miofilamen heterogen yang terdapat pada otot lurik dan otot jantung. Jadi itu jenis dari miofibril. Di antaranya ada 2, yaitu miofilamen homogen dan miofilamen heterogen. Miofilamen homogen terdapat pada otot polos, sedangkan miofilamen heterogen terdapat pada otot lurik dan otot jantung. Itu ya, sudah jelas ya. Ciri yang berikutnya adalah terdiri atas 1 dan 2 inti sel, atau bahkan dapat berjumlah 3 dan 4, namun sangat jarang kita jumpai. Selanjutnya, dipengaruhi oleh saraf otonom, itu saraf simpatik dan saraf parasimpatik.
memiliki bentuk silindris, bercabang, serta menyatu. Nah, sekali lagi, ciri-ciri otot jantung diantaranya memiliki bentuk silindris, bercabang, serta menyatu. Selanjutnya, memiliki serabut yang bercabang-cabang dan memiliki diskus interkalaris. Apa itu interkalaris? Yaitu pembatas antar sarkomer atau sebuah bahan dasar dari sebagian besar sel-sel otot, atau bisa disebut juga unit fungsional dasar otot lurik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sifat dan gerak otot. Otot bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak. Ada dua macam pasangan yang terjadi, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis adalah gerakan berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Sedangkan sinergis adalah gerakan otot yang bersama-sama. Macam-macam gerak antagonis. Yang pertama, ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerak membengkokkan. Misalnya saat berdiri, kaki dalam posisi lurus disebut ekstensi, sedangkan saat jongkok, kaki dalam posisi menekuk disebut fleksi. Yang kedua, abdukasi dan aduksi. Abdukasi adalah gerak menjauhi beban atau menjauhi badan, sedangkan aduksi adalah gerakan mendekati badan. Contohnya, gerak tangan sejajar bahu disebut dengan abduksi, sedangkan gerak tangan berada di badan, yaitu sikap campuran, disebut dengan aduksi. Yang ketiga, depresi dan elevasi. Depresi adalah gerak menurunkan, dan elevasi yakni gerak mengangkat. Misalnya gerakan menundukkan kepala disebut dengan depresi, sedangkan gerakan menadahkan kepala disebut dengan elevasi. Supinasi dan pronasi, ini yang keempat. Supinasi adalah gerakan menadahkan tangan, sedangkan ponasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Ya, bahasa Jawane melumah tengkurep ya. Kedua gerakan ini seperti gerakan melingkar satu sumbu sentral sehingga disebut juga rotasi. Yang kelima, inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Nah, ini contoh gambar gerakan antagonis ya. Fleksi. Tuh. Kemudian ekstensi. Abduksi, itu seperti itu, tangan direntangkan, yang satu menempel. Kemudian juga abduksi yang berikut adalah tangannya lurus. Kemudian depresi, kepalanya digerakkan ke bawah. Kemudian elevasi itu menengadah. Kemudian pada tangan itu gerak pronasi, tengkurap tangannya. Kemudian kalau ke bawah disebut supinasi, ini menengadah ya. Tadi pronasi yang telungkup, kemudian supinasi adalah yang menghadap ke atas. Pada kaki inversi, tuh gerakan keluar. Kemudian eversi, gerakan ke dalam. Itu contohnya, yaitu gerakannya. Selanjutnya
Anak-anak, tadi Bu Guru sudah menyampaikan bermacam-macam otot dengan gambar-gambar yang bisa memperjelas, tentunya memperjelas dari materi yang Bu Guru sampaikan. Memang bahwa media gambar itu bisa memperjelas, ya, bisa memperjelas dari suatu teks, suatu materi pembelajaran atau suatu bacaan. Kalian masih ingat tentang gambar ilustrasi? Ya, gambar ilustrasi adalah gambar yang menggambarkan suatu suasana, ya, suasana dalam keadaan gembira, dengan senang atau susah, ya. Kemudian keadaan dan hal abstrak lain yang tidak tampak agar memperoleh perkiraan representatif yang sesuai dengan hal yang ingin digambarkan. Itu ya. Jadi baik yang tidak tampak agar memperoleh perkiraan representatif yang sesuai dengan hal yang ingin digambarkan. Itu adalah pengertian yang paling universal, namun tetap spesifik untuk mendefinisikan gambar ilustrasi. Maaf ya, Bu Guru agak belepotan ngomongnya. Adapun media untuk menggambar yang bisa digunakan. Ini Guru menyampaikan media untuk menggambar yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah media alas gambar, yaitu merupakan tempat untuk menuangkan gambar. Ya, misalnya yang digunakan adalah kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Sekarang banyak kita bisa melihat menggambar melalui komputer, ya, karena kemajuan teknologi. Kemudian media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Kalau tadi media alas gambar, sekarang media pewarna. Media pewarna diantaranya adalah pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, ya. Kemudian mungkin ada lagi krayon, ya. Dan yang berikut cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu cat air transparan dan tidak transparan. Nih, ini hanya Bu Guru hanya mengulas, sebenarnya sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Ini Bu Guru perjelas lagi agar kalian tetap ingat, ya, tentang media gambar ilustrasi yang terdiri dari media alas gambar, dan media pewarna. Demikian anak materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa memahami, sehingga kalian punya konsep, ya. Tadi yang pertama adalah tentang otot, dan yang berikut adalah media gambar. Kalian harus tetap semangat belajar. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat buku pendamping dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku pendamping itu, yaitu pada pembelajaran 5 dan 6. Sekali lagi, terutama pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Di sana ada rangkuman dan ada soal-soal latihan yang bisa kalian pelajari sehingga lebih jelas lagi. Selain dengan melihat video ini, juga bisa melalui buku pendamping atau buku tema yang kalian punya di rumah. Demikian anak-anak, sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Selalu semangat belajar, berdoa, dan sehat selalu.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.